Oke, di tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim salah satunya adalah apa itu? Didahului oleh huruf jar. Ya. Ada min, ada ila, ada an, dan ada ala, ada fi, ada lain sebagainya ya. Sebenarnya ada banyak sekali itu huruf jar ya. Nah, apa sih huruf jar? Huruf jar itu huruf yang menyebabkan kata setelahnya itu dibaca majrur. Ya. Huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya dibaca majrur. Ya, jadi majrur itu artinya keadaan jar. Sama kayak ini ya. Marfu. Marfu itu apa? Marfu berarti kata yang dalam keadaan rofa. Kalau mansub, kata yang dalam keadaan nasob. Oke, Kak Dina kemana ini? Tiba-tiba live. Mungkin gangguan sinyal ya. Oke. Kak Fitri, kira-kira dari video tadi ada yang bisa ditanyakan mungkin? Belum Kak, masih Ya. dulu. Oke, kita coba lihat di PDF-nya. Nah, ini dia. Belum ya. Oke. Keterangan tambahan dalam kalimat. Nah, kalau sebelumnya kita bahas jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu merupakan kalimat utama ya, atau ya kalimat pokok lah gitu ya. Kalau sudah bisa jadi jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu sebenarnya kalimatnya sudah betul, sudah bagus ya. Cuman memang keterangan tambahan ini perlu ya untuk menjelaskan ya untuk lebih jelas lagi lah gitu ya. Nah, keterangan tambahan itu macam-macam. Nggak mesti harus yang ada huruf jernya, nggak mesti ya. Keterangan tambahan itu bisa keterangan waktu atau kondisi, ya misalnya dalam keadaan pusing, dalam keadaan sakit atau apa. Kalau waktu berarti di siang hari, di sore hari, di pagi hari. Kalau keterangan tempat berarti di pasar kah, di rumah atau di sekolah, nah, gitu ya. Kalau sifat yang cantik, yang tinggi, yang bagus, yang jelek, yang lebar, yang apa, yang sempit. Nah, seperti itu ya. Itu keterangan-keterangan tambahan yang biasa kita pakai ya. Nah, contohnya koma zaidun. Nah, ini kalimat apa ini? Jumlah fi'liyah ya. Sudah betul ya. Koma zaidun itu sudah merupakan kalimat yang bagus lah gitu ya. Yang sempurna. Nah, bisa dibilang sempurna. Zaid telah berdiri. Tapi akan lebih jelas lagi ya, ketika dia ditambahin dengan keterangan tambahan. Contohnya di sini. Koma zaidun amamal fasli. Berarti kata keterangan di sini adalah amamal fasli. Di depan kelas. Nah, itu. Kemudian yang di bawahnya. Koma zaidun at-tawilu. Zaid yang tinggi telah berdiri. Berarti at-tawilu itu artinya kata sifat berarti ya, dia menyifati Zaid. Misalnya di situ Zaid ada banyak nih, ada Zaid yang tinggi, ada Zaid yang pendek gitu. Jadi yang berdiri nih siapa? Oh, Zaid yang tinggi gitu. Jadi bisa lebih spesifik lagi ya. Terus yang di bawahnya ini yang menyatakan tempat. Tempatnya di mana? Oh, Zaid berdiri di dalam masjid. Fil masjid, di dalam masjid. Oke. Nah, itu hanya sebagai keterangan tambahan ya. Kalau misalnya fil masjidi atau wilu itu dihapus, dihilangkan, apakah kalimatnya jadi kurang? Nah, enggak, kalimatnya sudah betul, sudah bagus. Cuman memang kurang lengkap gitu. Beda sama yang misalnya saya makan roti atau saya makan nasi. Akal tu aruzza. Saya makan akal tu saya makan aruzza kepada nasi. Nah, gitulah ya bahasanya. Kalau kata aruzza dihilangkan, cuman tersisa saya makan, nah itu kalimatnya kurang lengkap. Ya, harus ada aruzza ini memang apa ya bisa dibilang penyusun utama gitu lah ya. Atau kalimat intinya gitu. Beda sama koma zaidun fil masjidi. Fil masjidi walaupun kita hilangkan tidak akan mengurangi kesempurnaan dari kalimat koma zaidun.
gitu. Ya walaupun memang agak kurang jelas dikit ya. Zaid berdiri, ya berdiri di mana, berdiri sama siapa, Zaid yang mana yang berdiri, nah gitu. Tapi tidak mengubah apa bahasanya itu tidak mengubah kesempurnaan kalimat gitu tersebut. Malah fil masjidi adanya lafadz fil masjidi atau wilu, nah itu menambah kesempurnaan atau lebih sempurna, gitulah ya. Dalam bahasa Arab. Nah, keterangan itu ada yang majrur. Nah, yang majrur kita bahas sekarang ya. Yang majrur itu ada dua sebenarnya. Ada yang jar majrur. Kalau jar majrur berarti ada huruf jar dan ada majrurnya. Ya. Kemudian yang kedua itu tadi belum diputer ya di video, ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih atau idofah ya. Ini sedikit kita singgung di bagian isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah yang keenam itu ada yang disandarkan. Nah, itulah idofah itu yang disandarkan. Oke. Kalau untuk rofa ya, kalau untuk yang marfu itu nggak ada keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan itu rata-rata semuanya majrur atau mansub. Kenapa? Karena yang marfu itu kebanyakan jadi kalimat utama. Contohnya yang marfu itu ada mubtada. Nah, mubtada jadi apa ya ibaratnya penyusun utama kan ya atau jabatan utama lah gitu ya. Kemudian ada khobar. Yang marfu ini ya, isim yang marfu saya sebutkan ada khobar. Khobar juga sama. Dia nggak boleh hilang dari satu kalimat ya. Kalau kalimat itu khobarnya dihapus, maka kalimatnya jadi cacat gitu lah ya. Kemudian yang ketiga ada fa'il. Fa'il pelaku ya. Nah, kalau satu kalimat ada fa'ilnya kita ambil, nah itu kalimatnya jadi tidak sempurna atau tidak lengkap. Kemudian ada, oh udah ya, udah, yang lainnya juga nanti menyusul ya. Beberapa kata ada yang majrur dan mansub, beberapa ya, tapi bukan berarti semua yang mansub itu kata keterangan ya. Ada juga yang mansub kata utama, yaitu di, apa namanya itu di maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu kan mansub ya, tapi dia kata utama itu bukan kata tambahan. Ya, itulah kira-kira seperti itu untuk ini untuk kata keterangan ya. Kira-kira bisa membedakan ya kata keterangan dengan kalimat yang utama. Bedanya di mana kira-kira? Kalau untuk kalimat utama yaitu kita patokannya ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu ya. Jumlah fi'liyah ada dua, ada yang fi'ilnya lazim, ada juga yang fi'ilnya muta'addi. Ya, itu ya. Kalau kalimat utama, ya, kalimat utama jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau kata-kata yang utama, maksudnya kata-kata utama itu ya kata yang punya jabatan utama gitu. Kalau misalnya kata itu dilepas dari kalimat, maka kalimatnya akan kurang gitu. Nah, kalimat utama atau kata utama itu misalnya ada mubtada, ada khobar. Nah, itu yang terdapat di kalimat utama itu ya. Pokoknya kata-kata atau hal-hal yang harus ada di dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu adalah kata-kata yang punya jabatan utama. Itu. Nah, sekarang kalau kita bahas ke kata keterangan, di sini ada yang keterangan majrur. Keterangan majrur itu ada dua ya. Yang pertama ada jar majrur, kemudian yang kedua ada apa ini? Ada keterangan kepemilikan dan peruntukan. Oh, ini lebih dijabarkan artinya ya. Mudhof, mudhof ilaih. Kalau yang tadi di yang pertama itu ada jar majrur. Apa sih jar majrur ya? Oke. Kita lihat di sini ya. Keterangan pertama ya. Keterangan tambahan yang awal ada jar majrur. Ya. Nah, jar majrur ini berarti berkaitan dengan penggunaan huruf jar. Coba adakah yang masih ingat salah satu huruf jar? Coba disebutkan. Satu aja.
Man. Man, keliru sedikit. Yang awal di kasroh. Kalau man kan fathah tuh mimnya. Mimnya di kasroh. Min. Jadi min. Min. Kok Oke. Kalau Kak Dina ingat kata huruf jar apa? Ila. Lah? Bukan. Ila. Oh, Ila, ila. ila, Ya, Kak. ila ya. Ila. Min, ila. Oke. Itu salah dua ya. Salah dua beberapa huruf jar. Banyak sekali huruf jar ya. Nanti kita contoh-contohnya lihat lagi di awal ya, di bab awal. Ada min, ila, an, ala, ada fi, ada ka, dan lain sebagainya. Min itu artinya dari. Kalau ila, ke. Dahabtu ilal madrasah. Saya pergi ke masjid. Oke, itu ya. Huruf jar. Nah, huruf jar pasti setelahnya ada kata. Nggak mungkin huruf jar berdiri sendirian, nggak mungkin ya. Pasti kalau dalam satu kalimat itu ada kata setelah huruf jar. Nah, kata setelah huruf jar inilah yang dinamakan majrur. Namanya majrur, ya. Posisinya dia juga majrur. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang mubtada, nah ini ya, namanya mubtada. Ini posisinya dia sebagai mubtada. I'rabnya marfu kan? Posisinya sebagai mubtada, kondisinya marfu. Kan mubtada harus rofa ya. Sama dengan khobar juga. Dia posisinya jadi khobar, tapi keadaannya marfu. Tapi kalau yang majrur, ini sama penyebutannya. Dia posisinya dia di majrur, keadaannya juga majrur. Nah gitu ya kira-kira ya. Semoga nggak bingung kakak-kakak di sini ya. Misalnya lagi yang ini, yang fa'il ya. Namanya dia apa? Posisinya jadi fa'il. Keadaannya marfu, ya kan? Karena ada kaidah apa itu? Fa'il harus rafa ya, jadi marfu ya. Kalau yang ini sekarang maf'ul bih. Nah, namanya dia maf'ul bih atau posisinya dia jadi maf'ul bih. Keadaannya dia mansub karena dia nasab ya, mansub. Nah, agak beda kan? Dia fa'il marfu. Kemudian apa lagi? Mubtada marfu. Terus khobar juga marfu ya. Khobar keadaannya marfu. Namanya khobar, keadaannya marfu. Namanya mubtada, keadaannya marfu. Tapi kalau majrur ya, majrur itu bisa jadi posisi, bisa jadi keadaan juga ya. Gak bingung mungkin ya. Nah, jadi jer dengan majrur. Kata yang jatuh setelah huruf jer namanya majrur. Kondisinya juga majrur gitu ya, kakak-kakak. Nah, jadi kalau ada contoh minal jinnati, minal jinnati. Nah, kata al jinnah ini posisinya jadi apa? Jadi majrur gitu. Majrur dari huruf jar min. Atau apa lagi ya? Fil madrasah. Nah, di sekolah. Nah, lafat al madrasah ini posisinya jadi apa? Jadi majrur. Kondisinya apa? Kondisinya juga majrur. Seperti itu ya. Jadi coba silakan dilihat di teks-teks manapun itu ya. Kalau kakak-kakak menemukan huruf jar, itu pasti setelahnya disebut majrur. Disebut majrur ya. Jar atau majrur. Oh ya, saya mau kasih tahu ada istilah lain untuk jar majrur ya. Sebenarnya sama aja. Cuman memang yang paling sering dipakai itu jar majrur, istilah jar majrur. Ada juga istilah lain namanya itu khofat ya. Mungkin di sumber-sumber lain ada yang pakai nama khofat. Khofat itu apa? Khofat itu jar. Majrurnya apa? Makhfud berarti. Ya. Khofat dan makhfud. Ya. Khofat itu ya sama jar ya, cuman mungkin untuk penyebutannya lebih mudah jar majrur ya. Huruf-huruf khofat, nah sama aja dengan huruf-huruf jar gitu ya, khofat dan makhfud. Itu istilah lainnya ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apa aja sih tanda-tanda jer gitu. Di kalimat kalau sudah jadi majrur itu harus juga memperhatikan tanda-tanda ya, tanda-tanda jer ya. Sama dengan tanda-tanda apa ya? Rofa, tanda-tanda nasab, ada juga tanda-tanda jer. Nah, tanda-tanda jer itu seperti ini ya. Di tabel ini. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang lihat itu kenapa dikasih kuning-kuning ya. Ahmada, isim ghairul munsharif. Keadaan ketika jar atau kondisi ketika jar dia pakai fathah. Nah, ini karena agak beda sendiri ya yang saya bilang tadi. Kalau keadaan rofa itu kan identik dengan dhammah. Ya, kalau kita lihat secara umum ya, rofa identik dengan dhammah. Walaupun nggak semuanya dhammah, karena ada yang rofanya pakai wawu, ada yang rofanya pakai apalagi alif ya. Contohnya yang ani, nah itu ya, muslimani, nah itu rofanya pakai alif, bukan pakai dhammah. Kemudian yang rofanya pakai wawu, muslimuna, nah itu pakai una, ya jamak mudzakkar salim ya. Nah, kalau yang mansub itu identik dengan atau nasab itu identik dengan fathah. Ini hanya identik ya, bukan berarti semua yang nasab harus dibaca fathah, enggak mesti. Ada juga yang dibaca apa? Dibaca ya ya, contohnya yang akhirannya aini atau akhirannya ina itu kan pakai ya. Oke. Selanjutnya yang jar nih. Nah, yang jar itu identik dengan kasroh. Jadi ada kayak perwakilan ya masing-masing ya. Rofa identik dengan dhammah, kemudian nasab identik dengan fathah, dan jar identik dengan kasroh. Ini hanya identiknya ya. Kalau kita lihat di sini ada juga yang jarnya itu pakai ya. Tolibaini, tolibina gitu. Ada juga bahkan yang jarnya itu pakai fathah ya. Seolah-olah menyalahi kaidah ya. Nah, sebenarnya Ahmad ini bisa dia pakai kasroh, tapi karena dia isim ghairul munsharif, ya, isim ghairul munsharif tidak boleh kasroh, ya dia terpaksa lah pakai fathah. Ya bahasanya bukan terpaksa juga ya. Memang dia nggak bisa pakai kasroh gitu. Semua isim ghairul munsharif tidak bisa pakai kasroh. Nanti ada nggak yang bisa pakai kasroh? Ada, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan khusus gitu. Oke, isim-isim yang 5 ini ada yang ingat apa namanya istilahnya kalau dalam bahasa Arab? Asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5 ya. Oke. Coba kita lihat di tabel ya, tabel tanda. Nah, inilah ya. Di sini isim mufrad ketika rofa pakai dhammah, ketika nasab pakai fathah, ketika jar pakai kasrah. Tolibun, toliban, tolibin. Impas lah ya. Kayaknya paling mudah memang yang isim mufrad ya. Nah, sekarang yang isim tasniyah. Ketika rofa pakai alif, ketika nasab dan jar pakai ya. Jadi bentuk isim tasniyah ketika nasab dan jar itu sama-sama pakai ya. Tolibaini sama dengan tolibaini, sama ya. Nanti misalnya Kak, kita kalau ini di dalam kalimat ada lafaz tolibaini. Mau menentukan nih, ini dia nasab atau dia jar nih. Nah, tinggal kita lihatlah konteksnya di situ. Di depannya ada huruf jar enggak? Kalau nggak ada huruf jar, berarti dia nasab gitu ya. Jadi nggak usah terlalu gimana ini kok bentuknya sama, karena memang nasab dan jar ini banyak yang bentuknya sama. Ya, ada isim tasniyah sama-sama pakai aini, tolibaini, tolibaini. Kemudian jamak mudzakkar salim sama-sama pakai ina, tolibina, tolibina. Jamak muannas salim juga sama-sama pakai kasroh, tolibatin, tolibatin. Jamak taksir beda ya. Untuk jamak taksir ketika nasab pakai fathah tullaban, ketika kasroh dia pakai ketika jar dia pakai kasroh, jadi tullabin.
Asmaul khamsah juga beda. Ketika nasab pakai alif, abaka. Ketika jar dia pakai ya, abika. Jadi kalau asmaul khamsah ketika rofa ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kalau yang nasab tinggal diganti wawunya jadi alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ketika jar tinggal diganti ke ya. Abika, akhika, hamika. Nah, itu ya, seperti itu ya asmaul khamsah. Isim ghairul munsharif juga sama ya. Ketika nasab dan jarnya sama-sama pakai fathah. Sama-sama Salmana, nggak ada Salmani ya. Nggak ada. Oke, itu tabel untuk jar ya. Tabel untuk jar. Oke. Nah, kira-kira dari tabel ini ada yang mau ditanyakan kah? Dari tabel ini. Jadi kita hari ini bahas jar majrur dulu ya. Insya Allah besok kalau bisa bersempatan hadir semuanya. Kalau bisa ya. Kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu yang idofah ya, yang disandar-sandarkan. Jadi sebenarnya untuk jar majrur itu berkaitan sama huruf jar dan majrur gitu. Di sini sebagai keterangan tambahan. Coba ntar lagi kita latihan. Nah, ini contoh yang tadi ya di buku di YouTube tadi ya. Bilangan majrur, maksudnya bilangan majrur ini ketika yang jatuh setelah huruf jar itu isim mufrad kayak gimana. Kalau yang jatuh setelah huruf jar itu isim tasniyah, jadinya kayak gimana. Kalau yang jatuh setelah huruf jar itu jamak mudzakkar salim itu seperti apa. Oke, coba saya mau tanya ke Kak Fitri dulu deh. Di sini ada contoh pertama, Khadijatu jamilatun kal badri. Khadijah itu cantik bagaikan purnama. Masya Allah ya. Kira-kira kalimat utamanya itu yang mana, Kak Fitri? Kalimat Utamanya utama. Khadijah cantik. Iya kan? Masya Allah. Khadijah. Maaf Kak, maaf. Oh iya. Khadijah cantik. Khadijah cantik. Iya, Khadijah itu cantik. Itu kalimat utamanya. Nah, adapun kalimat yang selanjutnya kal badri, bagaikan purnama. Nah, itu hanya sebagai kalimat tambahan. Nah, kalimat tambahannya di sini berupa jar majrur ya. Kalimat tambahan di sini bisa berupa jar majrur. Nah, kalau besok ketika kita membahas mudhof ilaih, berarti kalimat tambahannya ya, atau keterangan tambahannya itu berupa mudhof ilaih. Jadi keterangan tambahan itu enggak mesti jar majrur, bisa juga dengan keterangan tambahan waktu, keterangan tambahan kondisi ya, keadaan diri atau dan lain sebagainya. Nah, ini jar majrur itu merupakan salah satu ya. Salah satu yang bisa jadi keterangan tambahan. Nah, kal badri. Huruf jarnya apa, Kak Fitri? Kal badri. Jarnya ya. Hurufnya aja, huruf jarnya. Hurufnya itu ada kaf saja ya. Jadi huruf jarnya itu K, cuman dia disambung jadi agak samar ya. Kal badri itu dua kalimat ya. Dua kata maksudnya. Ada K dengan al badri ya. K itu artinya seperti atau bagaikan. Huruf K aja gitu, harokatnya fathah K. Nah, K itu artinya seperti. Nah, huruf K disebut huruf jar. Berarti al badri namanya majrur.
gitu ya. Al-Badri disebut majrur. Nah, Al-Badri karena dia itu mufrad ya, isim mufrad, maka isim mufrad tanda jernya apa? Kalau kita lihat di sini, isim mufrad tanda jernya tanda jer bukan nasab. Jarnya kasroh. Iya, jernya kasroh. Maka Mufrad ya. ya, yang betul adalah kalbadri. Jadi kalau dibaca kalbadru atau kalbadro, ya keliru ya. Kalbadru ataupun kalbadro keliru. Yang benar itu Kak. kalbadri. Itu apakah tadi jarnya K gitu aja ya? Ya, huruf kaf aja. Kaf, K. terus ada ini pakai fathah. Coba kakak-kakak perhatikan Kayaknya semua. kemarin belum ada ya Kak ya? Oh, belum K ada. ya. Oh ya, jar. Belum ada sih, iya ya. Belum ada. Belum tersebut. Belum tersebutkan, belum disebutkan. Semua kalimat, semua kata yang diawali huruf jar itu akhirannya pasti majrur. Minal jinnati. Nah, kebetulan pakai kasroh. Kemudian ada lagi fi suduri. Nah, itu ya. Fi suduri kalbadri, pasti akhirannya itu majrur. Kebetulan di sini Majrur itu apakah tadi artinya majrur? majrur itu kondisi ketika jar. Jar. Kondisi ketika jar ya. Saya bisa Selalu kasroh ya Kak? ya. Identiknya Enggak selalu kasroh. kasroh tapi ya. Benar, nggak selalu kasroh. Tapi memang paling banyak yang dipakai kasroh karena kalimat yang paling banyak digunakan itu isim mufrad ya, paling banyak ya. Kalbadri, oke, sama dengan yang kedua. Dahabtu ilal maktabah. Dahabtu ilal maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Coba Kak Dina, kalimat utamanya dan keterangan tambahannya yang mana? Utamanya zahabtu, saya telah pergi ya. Terus al-maktabah ke perpustakaannya itu tambahannya. Oke, betul ya. Zahabtu. Nah, zahabtu kenapa udah cocok gitu dibilang kalimat utama? Karena dia ya fi'il lazim ya, jumlah fi'liyah. Dia sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Perlu nggak maf'ul bih? Nggak perlu, malah nggak ada ini maf'ul bihnya ya, karena fi'il lazim memang tidak memiliki maf'ul bih, tidak memiliki objek. Ilal maktabah bisa nggak jadi maf'ul bih? Nggak bisa ya, karena dia bukan maf'ul bih, dia hanya sebagai tambahan saja, keterangan tambahan. Dhahabtu ilal maktabati. Nah, kalau di di jar majrur ini udah tidak memperhatikan misalnya huruf jarnya harus tasniyah, enggak ada ya, enggak ada seperti itu. Enggak harus memperhatikan jumlah ataupun jenis. Yang penting apa? Yang penting majrur aja, yang penting jar aja gitu. Yang penting setelah huruf jar itu tidak dibaca nasab atau rofa, bukan. Kalau seperti ini misalnya zahabtu ilal maktabatu, nah itu pasti keliru ya. Zahabtu ilal maktabata, nah itu pasti keliru. Karena yang betul zahabtu ilal maktabati. Bisa nggak alif lamnya dihilangkan? Ya bisa. Zahabtu ila maktabatin. Nah bisa seperti itu. Kan makrifat nakiroh tergantung yang mau bicara ya. Apakah dia mau mengkhususkan atau mengumumkan? Mengumumkan. Kalau zahabtu ila maktabatin berarti saya pergi ke perpus. Nggak tahu nih perpus yang mana, yang penting perpus gitu. Tapi kan kalau kita ngomong, dalam pikiran kita pasti sudah terbersit ya, oh perpus yang itu. Ya, alangkah baiknya kita gunakan zahabtu ilal maktabati. Gitu. Dan yang tasniyah sekarang. Hamidun mudarrisun, itu kalimat utamanya ya. Oke, nanti kalau misal ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan ya, Kak Fitri dan Kak Dina. Oke. Kemudian yang contoh selanjutnya, Sami'at Fatimatu al-khabaro. Nah, ini kalimat utamanya ya. Fatimah mendengar kabar.
ini masih berkaitan sangat erat ya dengan fira fara manis ya. Jadi kalau membuat kalimat baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, jangan lupakan kaidah fira fara manis mana, dan madu manis dari Malang. Jadi itu tiga rumus utama lah. 2 untuk jumlah fi'liyah dan 1-nya untuk jumlah ismiyah. Jadi kalimat-kalimat utamanya saya tebalkan. Khadijah Jamilah. Mana lagi? Di sini Ya, kalau yang jamak tinggal. mudzakkar salim, mana kalimat utamanya? Orang yang berpuasa. Iya, benar. Orang yang berpuasa bukan. As-shaumu junnatun. Puasa. Ya. Puasa itu adalah perisai. Perisai. Nah, ini kalimat utamanya. Lis-shaimin itu hanya keterangan. Puasa adalah perisai bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, apa kalimat utamanya? Ibu memasak nasi. Bakat umur. Ruzza itu nasi ya. Jangan hanya ibu memasak ya. Kalau ibu memasak belum lengkap. Sebutkan juga maf'ul bihnya. Terus jamak muannas salim? Al-hijabu wajibun. Iya, itu ya. Hijab itu wajib. Kemudian yang bawahnya? Marortu. Oh, ini agak beda memang ya. Ini kalimat marortu ini nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Harus memang ada bi-nya. Ya, oke, ini kita lewatin dulu ya. Harus bergandengan itu. Ada memang beberapa fiil yang memang harus ada gandengannya. Oke, lanjut yang jamak taksir. Ini sama ya. Yang jamak taksir juga. Ya bahatsu al-qaidu. Karena kalau mau kita anggap ya bahatsu al-qaidu itu kalimat utama, masih kurang. Karena ya bahatsu itu fiil yang harus ada gandengannya. Harus ada an ya. Di mana ada kata ya bahatsu harus ada an. Sama dengan yang atas. Di mana ada kata marortu harus bergandengan dengan bi ya. Marro ini harus bergandengan dengan bi. Nah, baru yang di bawahnya roja'at tujaru. Oke, ini kalimat utamanya ya. Roja'a pulang. Terus isim ghairu munsharif. Seperti ini ya. Dhahabal hujjaju. Nah, yang terakhir sama ya, ada marro juga. Ini memang kaitannya dengan bi ya. Marortu bi Ahmad. Oke. Kemudian keterangan tambahannya yang mana? Keterangan tambahannya berarti yang nggak dikasih highlight gitu. Nggak diterangin gitu ya. Nah, keterangan tambahan di sini jar majrur semua ya. Majrurnya ketika berbentuk mufrad itu tandanya pakai kasroh. Makanya al-badri dibaca kasroh. Al-maktabati dibaca kasroh. Ya. Kalau yang tasniyah, apakah kasroh juga atau pakai apa kalau yang tasniyah, Kak? Kalau yang tasniyah? Tasniyah. Kenapa Kak tadi? Tanda jarnya pakai apa? Isim tasniyah? Aini. Apa sih? Apa itu? Pakai ya ya. Ini itu disebutnya apa sih? Isim tasniyah ketika jar pakai ya. Oh, pakai ya ya. Jadi bacanya aini. Kan kalau di sorof 1 kita tahu isim tasniyah itu isim yang diakhiri ani atau aini. Nah, inilah aini itu dipakai ketika nasab dan jar. Sedangkan yang ani, yang akhirannya ani itu dipakai ketika rofa. Ketika rofa misalnya ketika jadi mubtada, ketika jadi khobar, ketika jadi fa'il,
itu akhirannya ani semua kalau pakai isim tasniah. Tapi kalau menjadi apa nih? Menjadi majrur ya, maka pakai yang akhirannya aini, bukan yang akhirannya ani gitu. Jadi fil madrasataini, bukan fil madrasatani ya. Mungkin kalau ada kalimat Hamidun mudarrisun fil madrasatani, itu kalau nggak teliti, kurang teliti ya, itu akan ya betul udah kalimatnya nih. Ya, padahal kalau isim tasniyah ketika jer itu bukan pakai yang ani, bukan pakai yang alif gitu ya, tapi pakai yang ya, pakai aini. Sama juga sodiqo ini. Oke, Kak Dina, apa kendala sinyal kah? Oke. Nah, jadi itu ya. Ini bentuk-bentuk yang isim tasniyah. Kemudian, sebentar dulu. Kemudian selanjutnya yang jamak mudzakkar salim. Nah, ini berarti ya. Kayak itu tadi lagi lihat. Marot tuh sama marot. Marot. Kenapa? Tadi lagi bedain maror tuh dengan apa tadi? Marot. Oh iya, maror itu dengan marot ya. Yaitu isim itu fiil ya, fiil yang agak beda sedikit tasrifannya ya, karena dia Artinya apa sih Kak? ada huruf Maror yang gitu. kembar. Kata dasarnya maror. fiil madi apa aslinya ya, bukan asli ya. Oh, iya. Marro. Pakainya marro ya. Marro. Ya murru. Kalau ganti warnanya gimana ya? Oke. Nah, ini yang jamak mudzakkar salim sekarang. Jamak mudzakkar salim ada soimin dan ada soimin. Oh, sama-sama pakai soimin ya. Orang yang berpuasa. Huruf jernya itu li. Li aja. Li. Li. Kalau huruf jer yang mufrad tadi ada ka sama ila. Huruf jer yang tasniah ada fi dan an. An itu dari, fi itu di atau di dalam bisa ya. Yang jamak mudzakkar salim ada yang pakai li, ada yang pakai li, sama-sama li. Kemudian jamak muannats salim di sini ada pakai ala dengan bi. Kemudian jamak taksir ada an dengan min. Dan yang terakhir isim ghairu munsharif ada pakai ila dengan bi. Nah, huruf jar yang dipakai ini bebas ya, nggak mesti. Isim ghairu munsharif harus pakai ila sama bi, nggak mesti. Bisa juga pakai an, bisa pakai min, nah, bebas ya. Intinya nggak ada aturan banyak ya untuk jar majrur. Yang penting majrurnya harus jar aja atau majrurnya harus majrur aja gitu ya. Bahasanya majrurnya harus majrur ya, karena dia majrur maka harus majrur gitu. Tadi Kak, apakah artinya? Lupa Kak. Yang apakah? Seperti bagaikan. Oh, iya. Seperti ila ke dhahabtu ilal madrasah madrasati, saya pergi ke sekolah. Min. Mungkin ini An banyak itu yang sama. Kenapa Kak? An itu para atau apa? An itu dari. Andal. Kok di sini para? Oh, Yang ini para panggilan. laki-laki. Ar-rijal artinya para laki-laki. Untuk menyatakan jamak aja sih. Kalau laki-laki kan dikiranya nanti cuma seorang gitu. Jadi kalau dikasih para itu bisa mewakili arti jamaknya gitu. Kak, kalau kayak gini bacanya apa ya berarti? An itu kan kalau tajwidnya kan jadi itu ya kalau secara tajwid ya. Oh iya ya. Harokatin lah kasroh. Anir. Anir rijali. Kayak gitu ya. Anir rijali. Oh ini. Anis sodiko ini gitu. Bener. Anis sodiko ini. Nah tapi nggak mesti semua yang nggak ada harokatnya itu di kasroh ya.
Ini untuk ilmunya saya kurang tahu ya, cuman memang kebiasaannya dibaca seperti itu. Untuk Tapi kan itu kalau membacanya Kak, bacanya Sodikoin gitu biasa aja. Anis Sadiqain. Sodikoin. Ya, Anis Sadiqain. Kalau Anis. ngomong Arabnya ya dibaca harokat lengkapnya Anis Sadiqain gitu. Sodikoin. Sebenarnya bisa kita baca An As-Sadiqaini, cuman ya terputus kesulitan gitu ya. An As-Sadiqaini. Jadi bacanya Anis Sadiqaini atau mana lagi? Anir Rijali. Anir Rijal. Nah, ini tidak berlaku untuk min ya. Min dia bukan dibaca mini, tapi mina. Ya, minal aswaqi. Ya. Minal jinnati, minal aswaqi, minal khubuthi. Nah, itu bukan mini ya. Ya. Fathah ya Kak. Dia dibaca fathah. Bisa lah ya dilihat dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kalimat. Oh, selalu kasrah ya. Ani. Nah, ini untuk yang isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ini sama tandanya dengan yang nasab ya. Kalau kita lihat di tabel, ya, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, tanda nasab dan jarnya sama. Sama-sama pakai ya, sama-sama pakai iya, sama-sama pakai kasroh. Kalau yang isim mufrad kan rofa dhammah, nasab fathah, jar alif. Gimana sih? Rofa dhammah, nasab fathah, jar kasroh. Jamak mudzakkar salim beda. Jamak taksir juga sama. Jamak taksir sama dengan isim mufrad. Rofa'nya dhammah, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Makanya di sini ar-rijali pakai kasroh. Al-aswaqi pakai kasroh. Di sini ada tambahan isim ghairu munsorif ya. Isim ghairu munsorif karena dia tidak bisa kasroh, nah berarti dia pakai fathah. Makanya ila makkata. Nah ini bukan ila makkati. Ini biasanya sering dibaca makkati ya, bagi yang belum tahu kalau ternyata Makkah itu isim ghairu munsorif. Bi ahmada. Nah ini sering dibaca bi ahmadi. Padahal yang betul adalah bi ahmada karena isim ghairu munsorif tidak bisa kasroh. Oke, mungkin dari materi-materi ini terkait jar majrur, apa ada yang mau ditanyakan? Kak Fitri maupun Kak Dina? Ujiannya susah banget ini. Belum. Belum Kak. Ini jar majrur ya. Kita fokus di jar majrur. Untuk yang kuning-kuning, ini kan sudah kita lewatin sebenarnya ya. Yang saya blok kuning-kuning ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Kita fokus di ininya dulu. Anis sadiqaini, lisoimina, lisoimina. Jangan sampai dibaca lisoimuna ya. Karena kalau jamak mudzakkar salim ketika jer dia bukan pakai wawu tapi pakai ya. Jadi lisoimin, lisoimin. Alal muslimati bukan alal muslimatu. Minal aswaqi bukan minal aswaqu atau minal aswaqa. Semangat Kak Fitri dan Kak Dina. Pusing Kak beneran. Jadi kuncinya Berarti kalau percakapan itu kadang kan kayak orang ngomong bahasa Indonesia suka salah gitu ya Kak. Kalau orang Arab kayak gini sering salah-salah juga nggak Kak? ya mungkin ada ya beberapa ada salah-salah juga. Mina. Kayak mereka itu tapi orang Arab udah ngerti ya. Ya, ada juga orang Arab yang nggak paham ilmu nahwu sorof. Karena mereka kalau ngomong kan nggak diikutkan tuh harokat akhirnya. Yang penting misalnya as-saum junnah lis-shaimin. As-saum nggak tahu tuh as-saumu atau as-sauma atau as-saumi. As-saum junnah lis-shaimin. Tuh. Jadi sama juga lah kayak kita ya.
kita kadang ada yang nggak tahu ilmu tata bahasa, subjeknya mana sih, ininya mana sih. Nah itu kalau untuk ngomong biasa itu sebenarnya nggak perlu diteliti banget kan. Tapi kalau untuk karya ilmiah atau mana itu harus diperhatikan. Nah inilah tata bahasa itu ya digunakan untuk menata bahasa kita agar bagus gitulah ya, agar apa ya, ilmiahnya itu bagus gitu. Kalau untuk ngomong sehari-hari, untuk percakapan sehari-hari ya nggak perlu sebenarnya untuk belajar tata bahasa ini. Dan biar bagus kalimat yang dipakai sesuai, gitu ya, tidak menyalahi kaidah, makanya diperlukanlah ini ilmu tata bahasa. Kira-kira seperti itu ya. Sudah pukul 8.15. Oh ya, saya mau konfirmasi nih biar sekalian ya. Untuk besok, kira-kira Kak Fitri bisa? Atau ada agenda? Insya Allah, tapi sambil masih ini sih Kak, ngerjain itu tugas, tapi nggak tahu selesai atau enggak ya besok. Oh ya, baik, siap. Insya Allah bisa ya. Terima kasih Kak Fitri. Kalau Kak Dina? Sementara sampai saat ini insya Allah bisa ya Kak. Oke, insya Allah bisa juga ya. Jadi kemungkinan besok Kak Fitri dan Kak Dina. Ini Kak Ratih masih ini ya, masih umroh ya. Entah apa sudah berangkat atau masih di karantina. Oke, itu terkait jar majrur ya. Jadi huruf jar apa aja? Nah, nanti dilihat lagi di bukunya atau bisa browsing ya, searching ya gitu. Huruf jar apa aja? Itu akan banyak banget ya, banyak banget sebenarnya huruf jar. Cuman yang sering dipakai ya ini yang muncul-muncul ini an, min, ila, an, ala, fi, ka, li. Nah, seperti itu. Adapun yang lain itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Oke. Insya Allah besok kita akan membahas tentang materi kepemilikan dan peruntukan atau bahasanya itu mudhof ilaih atau kalau disingkat idofah ya. Idofah ini sempat kita singgung di isim ma'rifah. Oke, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan sampai sini bisa kita akhiri. Nanti pertanyaannya bisa menyusul di grup ataupun pribadi ya. Oke, syukron Kak Fitri dan Kak Dina atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron katsir Kak Fitri dan Kak Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan.